Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Menurut sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan sembari menginovasi, mengaktualisasi nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, di serial yang beberapa bulan lalu atau boleh jadi 1 tahunan begitu, kami pernah mengangkat tradisi lisan, dan kali ini kami angkat kembali data informasi yang kami gali di tengah masyarakat berkaitan dengan tradisi lisan pada Syair Sabdana yang ke-18.006, tradisi lisan bagian ke-7. Mengapa tradisi lisan kita anggap tetap aktual di sepanjang zaman? Karena tidak mungkin kita berkomunikasi secara wajar dan normal kecuali dengan lisan. Ketika bermitra dalam pembicaraan. Tapi saudara-saudara kita yang memiliki kebutuhan khusus tentu memiliki cara di dalam mensubstitusi tradisi lisan. Dan itu sangat kita hargai sekali. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tradisi lisan ke-7. Tradisi lisan tak berharga ketika dalam perdebatan. Debat acap kali kurang dan bahkan tidak sopan. Saling merasa hebat dan meremehkan di antara insan. Adab ditinggalkan demi masa yang memberikan dukungan. Tradisi lisan sopan, beretika, dan bijak ditinggalkan. Sungguh miris, era kejagatan berlisan tak sopan. Sungguh miris era kejagatan bertulisan tak sopan. Kampung Celaket Hadiningrat, Kota Malang, tanggal 21 Januari tahun 2024. Kita coba urai satu demi satu. Apakah benar tradisi lisan runtuh ketika dalam perdebatan? Kita bisa menyaksikan. Sebelum era reformasi tidak ada perdebatan presiden wakil presiden. Seolah pertandingan argumentasi. Kemudian sorak riang gembira ketika yang didukung merasa terhebatkannya. Namun mencibir menista ketika ada di antara mereka yang berdebat dianggap pendapatnya lemah. Tradisi Amerika yang dibawa ke Indonesia sungguh cara asimilasi yang sangat tidak tepat. Karena tradisi fitrah manusia itu bukan perdebatan, namun tradisi fitrah manusia adalah bertegur sapa dengan sopan. Ketika membicarakan hal penting, bahkan urusan rumah tangga pun dimusyawarah mufakatkan, bukan diperdebatkan. Debat tak pernah menguntungkan kecuali mereka yang memiliki harta benda untuk membeli kedaulatan. Kedaulatan yang berdebat pun dibeli
rela untuk menyuarakan pesanan. Namun tradisi lisan yang dituntunkan sejak era kenabian, kerasulan, hingga salafus salihin, cerdik cendikia, dituturkan dengan sopan. Debat acap kali kurang dan bahkan tak sopan. Menunjuk, memaki, membawa kekurangan-kekurangan pribadi, mencela kekurangan-kekurangan pribadi adalah tontonan yang dianggap tinggi. Namun orang-orang yang beradab menganggapnya sama sekali tak bernilai. Nilai adalah suatu harga yang terkadang sulit dikata, namun bisa terejawantah dengan mempesona. Contoh, ketika tidak cocok dengan mitra bicara, maka disampaikan dengan cara yang halus, lembut, cerdas, bijaksana. Tidak sembari memaki dan menista untuk meruntuhkan wibawa. Saling merasa hebat dan meremehkan di antara insan itu wujud perdebatan. Dan lagi-lagi bukan fitrah peradaban insan yang dituntun oleh para nabi dan rasul yang termuliakan. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Insyaallah dari Muslim hadis ini. Jadi Allah itu menugaskan Rasul adalah untuk menyempurnakan akhlak dari masing-masing insan agar membentuk peradaban yang terpuji sesuai dengan nama dari Nabi Muhammad yang berarti yang terpuji. Saling merasa hebat dan meremehkan di antara insan itu adalah hiasan dari perdebatan. Adab ditinggalkan demi meraup massa untuk mencari dukungan. Terutama ketika pemilu tiba dan sebentar lagi Indonesia akan melakukan perhelatan demokrasi lagi tentang pemilihan kepala daerah. Sudah banyak orang yang menyampaikan gagasan-gagasannya. Bahkan ada di antara mereka yang menyampaikan gagasan tentang perlunya sebuah kota dipimpin oleh entrepreneurship, oleh manajer. Mereka lupa bahwa memimpin masyarakat itu bukan skill manajerial yang dibutuhkan, tetapi yang dibutuhkan adalah kepemimpinan. Kepemimpinan yang sekaligus memiliki seni untuk manajemen, menerapkan manajemen. Setidaknya dari Josh R. Terry di dalam The Principle of Management, planning, perencanaan, organizing, pengorganisasian, actuating, penerapan, dan controlling. Wujud dari pengendalian itu niscaya. Tetapi di sini tidak memuat unsur kepemimpinan. Justru di dalam kepemimpinan itu ada perencanaan, ada di dalamnya action, ada di dalamnya tentang bagaimana caranya orang itu mengorganisasi suatu sumber daya, dan lebih dari itu juga seni untuk membangun kontrol. Di samping tentu saja yang tidak ada di dalam manajemen yakni adalah keteladanan. Karena itu, pemilu kada yang akan dilaksanakan
Jangan sampai saudara-saudara kita terjebak pada jual beli kedaulatan. Jika Anda harus menerima sembako dan uang recehan, mohon maaf, ya, uang kecil, karena 50, 100, 200, 300 itu kecil artinya. Paket data Anda paling tidak sebulan 100, 200, sampai 300. Jangan sampai mau dibeli dengan sembako dan uang recehan. Tapi jika Anda diberi, terimalah. Dan tidak perlu menanyakan, saya harus mencoblos apa dan siapa, partai apa, jagonya. Dan Anda pun juga tidak perlu berprasangka. Ini adalah membeli kedaulatan, tapi terimalah sebagai bentuk sedekah sosial yang diberikan 5 tahunan. Dan Anda jangan sampai terbeli. Jika Anda menolaknya, tolaklah dengan cara yang bijaksana. Dan tidak perlu menistakan mereka yang membeli kedaulatan rakyat. Adab ditinggalkan demi masa yang memberi dukungan, itulah perdebatan. Bukan tradisi lisan yang diajarkan oleh Allah kepada malaikat, kepada Nabi Adam dan Hawa, kepada malaikat Jibril, dan Jibril mengajarkan kepada seluruh nabi-nabinya tradisi lisan sopan, beretika, dan bijak. Sementara ini ditinggalkan oleh sistem pemerintahan demokrasi. Karena itulah kami menggagas sistem pemerintahan hikmatokrasi yang berdasarkan Pancasila. Karena demokrasi itu sendiri sama jahatnya dengan oligarki. Dan demokrasi lahir dari rahim tirani. Anda bisa membaca kembali karya Plato di dalam Republik. Karya Plato tidak sekedar angan-angan, meskipun dasar utamanya renungan, bukan firman Tuhan. Tetapi Plato belajar dari kondisi pedesaan dan perkotaan di Yunani ketika itu. Dan kita harus berterima kasih kepada Plato dan yang lainnya, termasuk jauh sebelum Plato, Thales, yang dengan bijaknya mengatakan air adalah sumber penciptaan. Dengan demikian maka tradisi lisan niscaya bagaikan air. Ketika berbicara bukan lawan bicara, tetapi mitra bicara. Dan karena bermitra bicara, maka bukan berdebat, tapi bermusyawarah untuk membangun bangsa. Dalam mufakat kita pasti ada yang beda, tetapi juga harus diakui ada kesamaannya. Sungguh miris era kesejahteraan perlisan tak sopan. Kita mendengarkan dari siapapun, dari ulama, pendeta, pedanda, cendekiawan, akademisi, praktisi demonstrasi, kata-kata tidak sopan seolah hiasan mahkota, padahal itu adalah kenistaan. Sungguh miris era kejahatan pertulisan tak sopan. Jadi tidak saja lisannya yang tak sopan, tapi juga tulisan pun tidak sopan. Padahal kalau kita merujuk pada dasar negara Indonesia, Pancasila, ideologi bangsa Welstanschauung, Philosophies of Grundslag, hikmatologi, kehidupan Pancasila, syarat dengan etika. Etika yang bersumber dari ketuhanan yang Maha Esa, sehingga melahirkan peradaban, membuat orang yang berbeda berbineka tetapi tunggal ika dalam persatuan, dan dihiasi semua itu dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sehingga
proses berbangsa bernegara dalam keseharian akan tercapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus optimis sebab rahmat Allah itu senantiasa menyertai kita. Karena tanpa rahmat Allah, maka tidak ada Indonesia. Bukan golongan yang membuat Indonesia ada, tetapi atas berkat rahmat Allah, atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, maka Indonesia merdeka. Tentu saja atas pilar-pilar pahlawan nasional Indonesia, pahlawan Nusantara Indonesia, sejak pra-kemerdekaan hingga perang kemerdekaan mempertahankan kejayaan Indonesia dengan sang saka Dwiwarna dan Pancasila. Semoga Indonesia ke depan adalah Indonesia yang lebih baik dari hari ini. Indonesia ke depan adalah Indonesia yang lebih berperadaban. Terima kasih atas segala dukungan. Mohon maaf atas kesalahan. Semoga Allah senantiasa memberkahi seluruh langkah kehidupan kita. Dan mohon maaf bagi saudara-saudara kami yang merayakan Waisak. Semoga semua makhluk berbahagia. Sapi Sata Bhavanto Sukitata. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek biologi dan bersari